kali ini kita akan membahas tentang data warehouse. Tujuan pelajaran kali ini adalah yang pertama adalah memahami hubungan antara data warehouse dan decision support yang telah dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Data warehouse, suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Data warehouse sendiri adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu time, variance, dan tidak mudah berubah atau itu menurut warehousing. Menurut Barry Devon atau IBM Konsultan, yaitu suatu data warehouse sebenarnya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dan dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Bukan data warehouse dengan decision support. Pembuatan keputusan organisasi merupakan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data berasal dari berbagai sumber. DMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan optimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis data dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis atau fakta-fakta, contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif consumer, produk, and time. Model data multidimensi adalah pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dan dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Setiap dimensi dapat diberi tambahan atribut yang berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimensi table. Tabel data mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. File OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agresi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, dari total penjualan sales, dari total penjualan tiap provinsi, dari 5P, ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah yang pertama adalah rollup, yaitu dengan melakukan agresi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan mendapatkan total penjualan pada semua kota pada satu provinsi. Yang kedua adalah drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang kedua adalah pivoting, yaitu melakukan agresi pada dimensi terpilih. Dan adalah contoh gambarnya. Dan jika diperlukan pivoting pada location dan time, dapatkan cross tabulation seperti berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut: select sum cells from cells time, di mana S dan tab ID-nya sama dengan time ID, group by the years. Dan select sum cells from cells location, di mana sama, cuma grup by-nya berbeda dari atasnya. Kalau di atas adalah years-nya, maka ini adalah L set-nya. Jadi menjadi query baris berikut: select sum S cells from cells location, di mana S dan time ID-nya dan S time ID-nya adalah sama dengan L time ID. Durutkan berdasarkan time years dan L state. Bilang berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse yang adalah proses model tipe data yang
akan dimulakan keren atau apa dasar dan level atau data yang disajikan ketika dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta. Yang keempat adalah ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu tabel atau multidimensi yang melihat data dalam bentuk kubus data. Satu kubus dapat data seperti sales memungkinkan data untuk dimulakan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau item name, berarti atau time, day, week, month, quarter, years. Tabel fakta memungkinkan ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nah, adalah contoh arsitektur dari data warehouse-nya. Jadi ada client, ada query dan analysis warehouse-nya, integrated. Yang terakhir adalah sumber-sumbernya. Ini juga salah satu arsitektur data warehouse. Yang mulai data warehouse. Data warehouse di organisasi kan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi, misal customer, produk, dan sales. Perhatian dibesarkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pengurusan transaksi. View sederhana dan diringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisah data-data yang tidak terkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang diintegrasi, misal data relasional, flat file, data transaksi online, teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus didapatkan dijamin konsisten pada penamaan, penyajian, struktur, ukuran, atribut, dan sebagainya. Dari data sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, converse, dan sebagainya. Ketika kita dipindahkan ke data warehouse, data ini telah harus dikonversi. Kita sudah masuk ke latihan soal. Apa yang disebut dengan aplikasi education? Itu adalah apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse. Yang ketiga adalah diversity, dimensi, dan ukuran data, model data, multidimensi, dan menjelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Yang keempat adalah apa yang disebut dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Yang adalah mengapa view begitu penting dalam melakukan application support. Bagaimana view hubungan dengan lingkungan data warehouse dan OLAP. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan application support, yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-struktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yang pertama adalah desain memanage. Pada data warehouse dibutuhkan manajemen pengolahan data warehouse yang baik agar kemampuan semakin baik. Yang adalah desain untuk meningkatkan performansi, yaitu banyak teknik yang dapat digunakan untuk mendesainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa bagian desain query yang harus dibangun, tetapi teknik hanya menghubungkan dengan desain database. Distribusikan dimensi dan pengukuran data model, data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep deduktif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Yang pertama adalah tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item atau sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Keempat adalah apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Tabel fakta merupakan tabel yang umum dan mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dikasih tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Yang kelima, yang terakhir adalah mengapa view begitu penting dalam lingkungan application support. Bagaimana view diumpulkan dalam lingkungan dan warehouse dan OLAP. View digunakan secara luas dan dalam aplikasi application support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap-tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sampai untuk aplikasi application support.
View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP yang merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus, dan view yang disinkronisasi secara periodik. Oke, itu dulu dari saya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.